Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yolanda dari kelas 3B dengan NIM 2005114307. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini saya ingin menjelaskan teori-teori belajar di dalam kelas serta penerapannya. Untuk teman-teman, selamat menonton dan selamat menyaksikan sampai akhir ya. Baik, yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan mengenai belajar. Belajar seperti yang kita ketahui bersama adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menguasai hal-hal tertentu. Jadi belajar ini adalah proses di mana tingkah laku seseorang dapat ditimbulkan ataupun diubah melalui praktek ataupun latihan. Jadi perubahan yang relatif permanen dalam perilaku itu akan menjadikan hasil dari pengalaman ataupun latihan yang kita perkuat. Belajar itu adalah akibat adanya interaksi antara stimulus dan responden, antara guru dengan muridnya. Jika seseorang dianggap telah belajar sesuatu, jika ia telah dapat menunjukkan perubahan dalam perilakunya tersebut. Jadi timbul nih pertanyaan mengenai mengapa sih seorang guru harus mengetahui teori pembelajaran? Karena menurut saya pribadi jawabannya adalah teori pembelajaran itu akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru akan memahami bagaimana ataupun berbagai cara bagaimana peserta didik belajar dan seterusnya menghubungkan antara prinsip dan hukumnya dengan teknik belajarnya. Dengan itu bisa mencapai pembelajaran yang berkesan atau mencapai pembelajaran yang ingin kita tujukan. Dengan teori pembelajaran, maka kita dapat menggambarkan bagaimana siswa kita bisa menerima, memproses, dan mempertahankan pengetahuannya selama belajar. Jadi, teori pembelajaran ini sangat diperlukan oleh seorang guru untuk belajar memberikan pelajaran kepada siswanya. Baik, saya ingin menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang selalu mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Teori behavioristik ini selalu mementingkan faktor lingkungannya, dan tentu saja selalu menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode-metode objektifnya. Sifatnya pun mekanis dan selalu mementingkan masa lalunya. Dan penerapan teori behavioristik ini adalah selalu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak boleh membiasakan memberikan ceramah-ceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar mandiri. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik yang saya alami adalah adanya sistem poin. Ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah, maksudnya teori behavioristik ini dapat mengurangi siswa dalam mengoperasikan handphone pada saat jam berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru bisa menerapkan teori behavioristik ini, dan itu pernah saya alami di sekolah saya. Langkah-langkah pembelajarannya pun sangat mudah. Guru bisa memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, tes kuis, latihan, dan tugas-tugas. Dan tentu saja, guru selalu mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa atau memberikan nilai kepada tugas-tugasnya. Dengan memberikan penguatan ataupun penguatan negatif maupun penguatan positif ataupun hukuman, itu kita telah menerapkan dari teori behavioristik di dalam kelas. Baik, yang kedua saya ingin menjelaskan mengenai teori kognitif. Secara sederhana, teori kognitif ini adalah menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari proses pemahaman, mengingat, mengolah informasi atau problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori ini menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuannya dan tentunya memecahkan masalahnya. Penerapannya adalah
melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir dan bernalarnya. Karena teori ini dapat bergeser sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswanya. Teori kognitif ini di dalam kelas dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalahnya. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Teori kognitif ini juga dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Jadi yang ketiga, saya ingin menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme. Konstruksi artinya adalah membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Ini menurut saya sangat menarik karena teori belajar ini berlandaskan pembelajaran konstekstual. Dengan kata lain, manusia harus membangun pengetahuannya sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang harus direncanakan. Teori ini menekankan seseorang untuk belajar dan memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar konstruktivisme ini membebaskan pembelajar untuk membimbing dirinya sendiri untuk pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan pengalamannya. Menurut teori konstruktivisme ini, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dengan hal ini yang disebut dengan hidup manusia menjadi lebih dinamis. Penerapan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar adalah saat mengajar, guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada muridnya agar dapat mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan bahasanya sendiri. Dengan begitu, guru bisa melatih public speaking muridnya sendiri. Jadi murid diberikan waktu untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme ini adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu, dalam hal ini peserta didik ya, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Jadi ciri khas teori humanistik ini adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan sudut si pengamat. Jadi sebagai makhluk hidup, kita harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup kita dengan potensi yang kita miliki. Penerapan teori belajar humanistik ini dalam pembelajaran atau di dalam kelas adalah terimalah peserta didik dengan apa adanya. Kenalilah dan bina minat peserta didik kita melalui penemuannya terhadap dirinya sendiri. Dan usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik kita untuk dapat memilih dan menggunakannya. Dan yang terakhir, gunakanlah pendekatan inquiry discovery. Maksudnya adalah rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar humanistik. Pesan saya kepada teman-teman sekalian yaitu, kita sebagai calon guru harusnya mampu mendidik para peserta didik kita dengan baik, dengan metode-metode yang ada ataupun teori-teori yang tepat, sehingga pembelajaran proses belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian, pelajarilah teori-teori yang ada. Pelajarilah metode-metode pembelajaran yang ada agar kita mampu menemukan kecocokan dalam kita belajar tersebut, sehingga belajar kita lebih menarik dan siswa-siswa kita pun tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.